Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khassana minal mutasyabbihina bis-solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa bis sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi kitabihi al-musamma haulal ihtifal bi dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin kita telah membahas latar belakang ditulisnya kitab ini. Dan kemudian akhirnya beliau di sini kurang lebih menulis sekitar 21 dalil tentang kebolehannya atau disyariatkannya mengungkapkan rasa cinta kepada beliau Rasul, yaitu diantaranya dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala adillatu jawazil ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazihi, ini keterangan, itu adillatu jawazil ihtifali. Itu dalil-dalil yang menjelaskan kebolehan merayakan bi maulidin Nabi, akan maulid Nabi, kelahiran Nabi. Dalil bukti yang menunjukkan kebolehan kita boleh merayakan maulid. Ini dijelaskan nanti dalilnya secara terperinci. Ada 21 dalil. Al-awwalu, bermula dalil yang pertama itu annal ihtifala bil maulidin nabawiyyi syarifi ta'birun anil farahi was sururi bil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qadin tafa'a bihil kafirun. Dalil yang pertama yaitu bahwa memperingati bil ihtifali akan hari kelahiran an-nabawi yang dinisbatkan kepada Nabi. Memperingati kelahiran Nabi yang mulia itu ta'birun. Itu adalah ungkapan, ekspresi dari apa? Anil farahi, dari rasa gembira, wasururi, dan kesenangan. Senang bil Mustafa, dengan Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperingati ulang tahun itu karena kita senang sama dia. Anak kita rayain ulang tahunnya, kita doakan di situ. Atau seperti saya contoh kemarin mengenang anniversary, itu karena kita cinta hubungan itu. Begitu juga kita memperingati hari kelahiran, maka itu adalah tidak lain dan tidak bukan ungkapan atas kegembiraan kita akan kelahiran manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang kita harapkan kelak syafaatnya, gitu ya. Ya, kalau udah cinta maka nggak perlu dipertanyakan. Orang cinta, orang demen kok ditanya. Ini yang pertama. Wa qadin tafa'a, dan sungguh bisa ngambil manfaat dengan rasa cinta itu
siapa al-kafir, orang kafir sekalipun. Ya, ini nanti dijelaskan. Wasayati, dan akan datang keterangan fid dalili, di dalam dalil atasi yang ke-9. Apa mazidu bayanin lihazil masalati, keterangan tambahan terhadap masalah ini. Ya. Apakah kita perlu cinta kepada beliau Rasul? Nanti dijelaskan secara terperinci. Lianna aslal burhani wahidun, karena sesungguhnya dasar dari dalil itu satu. Supaya enggak ada tikror, pengulang-ulangan. Wa ini talafat kaifiyatul istidlal, sekalipun berbeda-beda metode pengambilan dalilnya. Nah, ini kaifiyatul istidlal, ini istilah ijtihad ya. Kaifiyatul istidlal, cara atau tata cara istidlal, mengambil dalil kesimpulan hukum dari suatu dalil. Suatu contoh misalnya, kita mengatakan sholat itu wajib, sholat 5 waktu. Aqimus sholat, dirikanlah olehmu akan sholat. Nah, ini kita mengatakan sholat itu wajib, istidlalnya gimana? Bagaimana logikanya atau argumentasi kamu mengatakan sholat itu wajib? Itu dengan firman Allah tadi, akimu, itu kan fi'il amr. Nah, dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil amri adalah al-wujub. Hukum asal yang bisa diambil pengertiannya dari kata-kata perintah itu adalah wajib. Maka mendirikan sholat itu adalah wajib. Nah, itu namanya kaifiyatul istidlal. Ya, itu istilah di dalam ijtihad. Wa qad jarrabna ala hadzal manhaji, dan wa qad jaraina ala hadzal manhaji fi hadzal basi wa alaihi fala tikrara. Ya, nanti dijelaskan supaya tidak berulang-ulang. Kenapa kita mesti ada rasa gembira, senang dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi beliau menyebutkan waqadin tafa'a bihil kafir. Orang kafir, orang yang tidak percaya terhadap risalah Nabi kita Muhammad, itu bisa ngambil manfaat, artinya bisa tertolong dia sekalipun dia mengingkari risalah. Ketika dia ada rasa senang kepada beliau Rasul. Ini di sini disebutkan dalilnya. Faqad jaa, maka sungguh telah datang fil Bukhari, di dalam hadis Bukhari. Ya. Annahu, apa riwayat sesungguhnya, yukhaffafu, diringankan azab an Abi Lahabin, dari Abi Lahab. Kulla yaumil isnaini, tiap-tiap hari Senin. Kenapa Abu Lahab tiap hari Senin diringankan siksanya? Bisa babi itskihi li Suwaibata jariyatihi, sebab memerdekakannya Abu Lahab akan Suwaibah. Jadi Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah, budak perempuan. Kenapa dimerdekakan tuh budak perempuannya? Lamma basyaratu, tatkala ngasih kabar gembira Suwaibah kepada Abu Lahab biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ngasih kabar gembira akan kelahiran Nabi kita Muhammad, yaitu ponakannya Abu Lahab. Jadi Suwaibah, budaknya Abu Lahab, ngasih tahu, wahai tuanku Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, anaknya Abdullah. Ketika ponakan dia. Nah, Abu Lahab ketika mendengar itu, ponakan saya lahir, senang dia. Nah, senangnya dia itu bukan karena alasan Nabi sebagai Rasul, bukan. Dia senang itu karena melihat dari sisi Rasulullah adalah keponakan beliau. Ya, senang ponakannya lahir, bagian dari keluarga dia gitu. Nah, saking senangnya maka budak perempuan yang ngasih kabar tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, dari kisah ini ya konon diceritakan bahwa Abu Lahab yang jelas-jelas kafir sampai akhir hayatnya diringankan siksanya. Ini ada dalam riwayat kitab Bukhari.
Nah, kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan, ini pasti bisa menjadi hujjah. Karena kalau kita menilik ilmu mustalahul hadis, as-sahhul hadis mattafaqa alaihi as-saikhani. Hadis yang paling sahih adalah hadis atau riwayat yang disepakati oleh dua imam, pemuka imam hadis, yaitu apa? Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-duanya menerima riwayat itu, maka ini paling sahih. Nah, derajat hadis yang kedua mattafaqa alaihi Bukhari. Imam Bukhari menerima riwayat itu, maka ini derajat yang kedua kesahihannya. Derajat yang ketiga mattafaqa alaihi al-Imam al-Muslim. Imam Muslim menerima, ini juga derajat. Nah, kenapa apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu lebih tinggi derajat kesahihannya daripada Imam Muslim? Karena Imam Bukhari ini konon di dalam menerima riwayat itu lebih ketat ya. Dia nggak sembarangan, dia lebih teliti. Imam Bukhari menyarankan dua. Yang pertama, dia menerima ya riwayat dari seseorang, dia harus punya syarat. Yang pertama al-luqi, itu bertemu. Kamu dapat dari mana? Dari si fulan. Bertemu dia, gue cuma dengar doang. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mu'asarah, satu masa. Dua syarat ini harus ada, makanya penerimaan riwayat beliau lebih ketat daripada penerimaan riwayat Imam Muslim. Kalau Imam Muslim tidak menyaratkan al-luqi, al-mulaqah, nggak disyaratin ketemu, yang penting satu masa. Dengan dia ngambil dari siapa? Dia ngambil riwayat dari mana? Dari si fulan. Dia satu masa pada waktu itu sama dia. Itu diterima oleh Imam Muslim walaupun tidak bertemu, nggak pernah ketemu. Nah, makanya derajat kesahihan ini lebih tinggi Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Nah, yang paling tertinggi kedua imam itu menerima riwayat itu paling tertinggi, paling sahih. Jadi sudah berarti kalau Imam Bukhari yang begitu teliti ya di dalam menerima riwayat, berarti itu bisa dibuat hujjah gitu kalau kita menilik ilmu mustalahul hadis. Wa yaqulu, dan berpendapat fi zalika di dalam riwayat ini siapa? Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski. Juga bukan hanya beliau saja, Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaskus juga meriwayatkan. Apa itu riwayat? Berkomentar nih Mas. Berkomentar di dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari ini, Imam Samsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Damaski ya, mengomentari sehingga membuat satu siiran dari riwayat Imam Bukhari yang disebut tadi. Apa siiran yang dibuat oleh Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski? Gini syairnya: Iza kana haza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famazzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Artinya iza kana haza, apabila konon Abu Lahab kafiran, itu jelas-jelas kafir sampai akhir hayatnya enggak menerima risalah ponakannya. Ja'a, yang telah datang, zamuhu, dicelanya Abu Lahab, bitabat yadahu, dengan satu surat yang namanya tabat, bahkan namanya kekafirannya diabadikan dalam Al-Quran ya, tentang tercelanya dia. Bil jahimi, di dalam neraka jahanam, jahim mukhalladan, dalam keadaan dikekalkan di situ, bahkan kekal di neraka dengan sebab dia begitu menentangnya, menghalang-halangi dakwah beliau Rasul ponakannya sendiri. Sudah termaktub dalam Al-Quran, jelas-jelas kafir dan khalidina fiha. Sampai-sampai istrinya yang namanya Ummu Jamil itu marah
mendengar katanya Nabi Muhammad menerima wahyu yang isinya mencela suaminya yaitu Abu Lahab. Marah-marah tuh yang bawa senjata cari-cari Nabi. Ketemu tuh Nabi sedang bersama Abu Bakar. Abu Bakar, mana itu temanmu? Saya pengen bunuh. Suamiku dicela-cela, katanya ada wahyu yang mencela tentang suamiku Abu Lahab. Abu Bakar heran. Ini saya pernah jelaskan di dalam tafsir surat Al-Lahab. Emang dia enggak lihat di sana Nabi yang dia cari, yang dia pengen bunuh di samping saya. Allah selamatkan itu sehingga matanya tidak bisa melihat beliau Rasul. Padahal ada di samping Abu Bakar. Tuh cerita tentang Abu Lahab. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Telah datang riwayat apa annahu, sesungguhnya Abu Lahab fi yaumil isnaini, di hari Senin, daiman selamanya. Tiap-tiap hari Senin yukhaffafu, itu diringankan azab anhu dari Abu Lahab, diringanin itu. Disururi, kenapa? Karena rasa senang bi Ahmada dengan Nabi Muhammad. Bamazzannu, maka bermula apa? Itu zannu, persangkaan kamu. Allazi kana umruhu, tentang seorang hamba yang selama hidupnya bi Ahmada dengan Nabi kita Muhammad, masruran, itu gembira. Wa mata, dan mati seorang hamba tadi muwahhidan, dalam keadaan mengesahkan Allah atau dalam keadaan membawa iman atau husnul khotimah. Nah, kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir sampai akhir hayat, kemudian dinas dalam Al-Quran kekal selamanya di situ di neraka jahim. Bagaimana dengan seorang hamba yang beriman kepada beliau, senantiasa senang dan mati dalam keadaan memurnikan agamanya? Mestinya intafa'a dengan Nabi. Orang kafir aja bisa diringankan dengan sebab rasa gembira, padahal dia ingkar. Nah, ini kita beriman kepada risalah lalu senang terhadap beliau, yang diantara kesenangan itu diungkapkan dengan merayakan perayaan hari lahirnya beliau yang disebut dengan Maulid Nabi. Semestinya insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Banyak tuh cerita-cerita orang-orang mulia, ya, bahwa orang yang hadir di dalam Maulid itu dikatakan tamunya Rasul. Rasul sendiri yang mengatakan begitu terhadap orang yang sudah kasyaf, yang bisa bertemu dengan beliau Rasulullah SAW. Ini cerita. Ini siiran ini pernah dibaca oleh beliau pengarang Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi ketika ada forum tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang pada aplaus semua berdiri mendengar siiran yang dibaca. Ya, iza kana hazaka firon ja'a dammu bitabbas yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famazzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jadi kita tambah mantap apa enggak? Tambah mantap apa enggak ngerayain Maulid? Insyaallah tambah mantap. Wazil kisah itu, adapun ini kisah itu rawaha menceritakan, meriwayatkan akan kisah ini siapa? Oleh Imam Bukhari fi sahih, dalam kitab sahihnya, fi kitabin nikah, dalam kitab nikah, ya. Wa naqala, dan menukil akan kisah ini siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fathih, dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar juga meriwayatkan kisah ini. Wa rawaha al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani fil Musannaf, dalam sebuah karangan Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani juga meriwayatkan kisah ini. Jadi kuat. Al-Juz As-Sabi Sohifa Arba'imi'a wa Samaniya wa Sab'in, Juz 7 halaman 478. Wal Hafiz Al-Baihaqi fi Dalail wa Ibnu Katsir fi Sirah An-Nabawiyah minal Bidayah, juz awal Sohifa Mi'atain wa Arba wa Isrin. Bahkan Imam Ibnu Katsir yang menjadi panutan mereka kaum Salafi juga meriwayatkan kisah ini.
dalam kitab Al-Bidayah juz 1 halaman 224. Nah ini bukti hujah beliau itu kuat. Jadi bukan hanya ulama-ulama yang pro maulid saja yang dinukil, ulama menjadi rujukan, ulama yang kontra juga dinukil. Kisah ini juga mereka menukil riwayat ini. Artinya riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Wa nudiba as-Saibani fi Hadaikil Anwar juz awal Suhaifah mi'ah wa arba'ah wa salasin wal Hafiz Al-Baghawi fi Sahih Sunnah. Imam Baghawi juga menyebutkan kisah ini Al-Juz' Tasi Suhaifah Sita wa Sab'in wa Ibnu Hisham wa Suhaili fi Rawd Al-Anfi juz khamis Suhaifah 192 wal Amiri fi Bahjatil Mahafil juz awal Suhaifah 41 wa hiya. Adapun kisah ini wa in kanat, dan sekalipun mursalatan, kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang disebutkan tadi, sekalipun riwayatnya mursal, illa annaha maqbulatun, hanya saja riwayat ini bisa diterima. Kenapa? Li ajli naqlil Bukhari laha, karena Imam Bukhari menukil riwayat ini. Nah, Imam Bukhari terkenal dengan syarat-syarat itu ketat untuk menerima satu riwayat. Dan juga wa'timadil ulama'i minal huffaz lidzalika. Kenapa diterima padahal riwayatnya mursal? Nanti dijelaskan sedikit tentang hadis mursal ya. Wa'timadil ulama'i, dan karena berpegang teguhnya ulama daripada para hafiz-hafiz hadis yang tadi terhadap riwayat ini. Walikauniya fil manaqibi wal khasa'is, dan karena kenapa diterima padahal mursal riwayatnya, hadisnya mursal, karena riwayat ini bercerita tentang sifat-sifat sejarah kebagusan, tentang sejarah atau manaqib biografi orang-orang wal khasaisi dan keistimewaan. Jadi bukan masalah halal dan haram. La fil halali wal harami, tidak menceritakan tentang halal dan haram. Nah, kalau riwayat yang menceritakan tentang halal haram ini lebih ketat riwayatnya, nggak boleh sembarangan. Hadis mursal ditolak, gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa jangan sembarangan perkara halal dan haram. Tuh, apalagi sekarang ini di akhir zaman ini. Ya. Jangan-jangan kita sama dengan orang-orang Yahudi zaman dulu, suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Gitu. Jadi menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal harus hati-hati. Karena di dalam riwayat halal dan haram ini super ketat, nggak sembarangan riwayat yang menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman bisa diterima. Syarat-syaratnya banyak. Gitu ya. Wa tullabul ilmi ya'rifuna al-farqa fil istidlali bil hadis bainal manaqibi wal ahkam. Adapun para penuntut ilmu itu mengetahui perbedaan antara mengambil dalil dengan hadis ya, antara tentang kisah-kisah kemuliaan, tentang sirah gitu ya, wal ahkam dan hukum. Ada bedanya. Mana riwayat yang menjelaskan untuk dalil hukum itu lebih berat. Nah, kalau dalam masalah fadhailul a'mal, amal-amal kebaikan, ataupun tentang kisah-kisah manaqib biografi, itu lebih longgar riwayatnya gitu ya. Itu ada bedanya, dan orang-orang yang mempelajari ilmu udah tahu. Jangan-jangan kita sebagaimana dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Orang-orang zaman Israel pada zaman dulu yang tadinya halal udah dihalalin, mereka mengharamkan makanan itu untuk dirinya. Kita jangan sampai begitu. Dalam menerima riwayat hadis halal haram itu ketat sekali. Maka jangan mudah tahlilul haram atau tahrimul halal. Gitu ya. Ini hati-hati. Wa man tifa'ul kufari, adapun
tentang bisa ngambil manfaatnya orang-orang kafir bi'amalin dengan amalia-amalia mereka. Itu kan tadi riwayat yang diceritakan kan tentang orang kafir. Memang orang kafir amal baiknya bisa ngambil manfaat, bisa menolong dia di akhirat. Itu kan begitu nantinya. Wa fihi kalamun bainal ulamai. Maka di dalam pembahasan ini ada pembahasan antara para ulama. Laisa haza mahalla qasdihi. Yang kitab ini bukan tempat untuk memanjangkan pembahasannya. Artinya bukan itu yang pengen dibahas. Memang ada perbedaan pendapat tuh. Apakah orang-orang kafir bisa ngambil manfaat terhadap amal baiknya di akhirat? Gitu ya. Itu kan tadi ceritanya, hujahnya yang dinukil adalah cerita tentang Abu Lahab kafir. Dia berbuat baik, memerdekakan seorang budak. Kemudian dia dengan amal baik itu bisa diringankan azabnya. Itu namanya intifa. Itu ada pembahasan lain ya. Kalau dijelaskan di sini nanti menjadi ambyar ya. Menjadi ambyar. Enggak fokus gitu. Wal aslu fi adapun dalil di dalam masalah intifaul kufar bahwa apakah orang kafir itu bisa mengambil manfaat dari amal baiknya di akhirat nanti, itu maja'a fis sahihi, riwayat yang telah datang dalam kitab sahih minat takhfifi, yaitu berupa cerita tentang diringankannya siksa an Abi Thalibin, dari Abi Thalib paman Nabi juga ini. Kenapa Abu Thalib diringankan? Ada riwayatnya. Bitolabi Rasulillah, dengan sebab permintaan Rasulullah saking sayangnya kepada Abu Thalib tetap meminta kepada Allah untuk diringankan siksanya. Padahal Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada beliau. Cuma bedanya dengan Abu Lahab, Abu Lahab ini udah nggak percaya, menentang dia. Nah, kalau Abu Thalib sampai akhir hayatnya membela keponakannya yang membawa risalah. Makanya Rasulullah meminta siksa yang diberikan kepada Abu Thalib diringankan. Itu yang itu adalah dalil yang pertama. Nah, hadis mursal itu apa? Nah, hadis mursal itu adalah rawi terakhirnya, gampangannya ini enggak disebut. Mestinya kan sebelum qalan Nabi atau fa'alan Nabi atau fu'ila amamahu gitu. Telah berkata Nabi, atau Nabi telah melakukan ini, atau para sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi. Ini yang mengatakan tabi'in. Nah, tabi'in itu mendengar mestinya kan dari sahabat. Nabi mengatakan begini, didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat meriwayatkan lagi kepada tabi'in. Kemudian kok mestinya kan begitu jalurnya. Tabi'in dari sahabat dari Nabi. Ya. Nah, ini hadis mursal itu seorang tabi'in langsung mengatakan qaulan Nabi. Misalnya Sa'id bin Musayyab itu kan seorang tabi'in ya, bukan sahabat. Sa'id bin Musayyab itu tabi'in. Bagaimana dia mengatakan qaulan Nabi? Kamu tahu dari mana? Enggak disebut. Dia dari siapa? Dari sahabat siapa? Enggak disebut. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Nah, menurut Imam Syafi'i bisa diterima dengan syarat. Misalnya, seorang tabi itu adalah sikoh, bisa dipercaya dan dia menerima. Jadi sikotun yarwi an sikoh, rawi yang meriwayatkan dan dia bisa dipercaya, diriwayatkan dari orang yang dipercaya pula. Dan dia enggak menyebut sahabat langsung qaulan Nabi atau fa'alan Nabi. Itu namanya hadis mursal. Nah, ini secara ilmu mustalah hadis bisa dikatakan dhaif ya. Kenapa? Karena ada yang hilang, ada yang terputus silsilahnya. Jadi yang dimaksud sanad itu adalah nama lainnya adalah ar-rijal. Apa itu sanad? Sanad itu nama lain adalah ar-rijal, rawi-rawi yang meriwayatkan dari A, dari B, dari C, dari D sampai kepada Rasulullah. Itu adalah sanad. Maksudnya sanad itu begitu. Jadi ar-rijal itu sama ya. Jadi ada istilah ilmu hadis dirayah, ada ilmu hadis
riwayat. Ilmu hadis riwayat ini cara membedainnya itu lihat maudhu'nya saja, yang dibahas itu apa. Kalau ilmu hadis riwayat yang dibahas adalah tentang sanadnya dengan rijalnya, rawi-rawinya yang dibahas. Apakah dia adil, bisa dipercaya atau tidak. Bukan hanya adil saja, apakah dia dobit atau tidak, hafalannya kuat atau enggak. Itu namanya ilmu hadis riwayat. Kalau ilmu hadis riwayat ini yang dibahas itu adalah tentang matannya. Lebih utama itu yang dilihat matannya, matan hadis. Nah, matan hadis itu berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau diamnya Nabi ketika para sahabat melakukan sesuatu atau ikrar. Itu sedikit tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi ketika orang mengungkapkan rasa gembiranya, gitu ya, mengungkapkan rasa gembiranya, dan rasa gembiranya itu adalah orang yang nanti memberi syafaat kepada dia. Nah, dan kemudian bergembira terhadap Rasulullah itu sesuatu yang dianjurkan secara syariat. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah senang dengan adanya pada Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu berapa umum. Di antaranya adalah tafsirul ayat bil ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri itu adalah rahmat itu sendiri. Dengan diciptakannya Nabi itulah rahmat seluruhnya, manba'ur rahmat. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari. Nur Allah. Muhammad itu nur Allah yang masih melindungi kita sampai sekarang, gitu ya. Perwakilan, katakanlah begitu. Nuri kasari wa madadikal jari. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau, yaitu apa? Tentang riwayat bahwa Abu Lahab walaupun dia semasa hidupnya menentang sedemikian rupa, sudah diceritakan dalam surat Al-Lahab. Kemudian sampai akhir hayatnya juga kafir, nggak beriman dengan keponakannya. Dan rasa senangnya dia memerdekakan budak pada waktu itu bukan karena risalah Nabi. Nabi kan masih bayi. Karena unsur keponakannya. Bahkan sampai beliau Rasulullah belum menerima wahyu pun berbuat baik kepada beliau itu bisa menyebabkan takhfiful azab, diringankan azab kepada Abu Lahab. Bagaimana dengan kita yang iman kepada risalah beliau, kemudian senang aja itu sudah bisa memberikan manfaat. Allahumma amin. Ini dalil pertama. Nah, ini mudah-mudahan satu saja ini sudah menambah keyakinan kita akan pelaksanaan al-ihtifal bi dzikra maulid Rasul yang telah dibawa oleh para ulama-ulama yang ahlinya, gitu ya, yang ahlinya dan diakui. Allah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim iman dan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli